Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini, dalam video yang baru kami sampaikan informasi masih terkait dengan pengangkatan ASN P3K di tahun 2022 atau terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan hal tersebut dari beberapa berita yang kami temukan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi yang masih menjadi sebuah pertanyaan besar adalah terutama bagi teman-teman guru adalah dari diumumkannya. Ini masih menunggu kepastian dari Panselnas untuk mengumumkan hasil dari seleksi P3K tahun anggaran 2022. Nah, kami mencoba mencari mengumpulkan beberapa dari sumber informasi terkait dengan estimasi dari jadwal nantinya akan diumumkan untuk hasil seleksi P3K guru ini. Namun teman-teman perlu cermati bahwasanya sesuai dengan informasi dari Dirjen GTK ya, terkait dengan penundaan tersebut, penundaan dari pengumuman seleksi P3K guru, sebenarnya ada beberapa poin yang perlu teman-teman cermati. Nah, yang pertama adalah dari Dirjen GTK mengatakan bahwa untuk penundaan ini adalah untuk bisa mengangkat tenaga honorer menjadi lebih banyak, menjadi ASN P3K tahun 2022. Nah, di sini ada kalimat optimalisasi ya. Jadi untuk mengisi formasi-formasi yang kosong, untuk memperjuangkan teman-teman itu bisa diangkat jadi ASN P3K. Nah, itu adalah satu hal yang berbeda dengan maksud kami adalah itu adalah merupakan salah satu tujuan dari dilakukannya penundaan pengumuman P3K ini. Tentunya yang menjadi pertanyaan, jadi dua informasi. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana isi dari optimalisasi tersebut. Nah, apakah hasilnya? Kemudian yang kedua adalah kapan akan diumumkan dari hasil seleksi P3K guru ini. Nah, untuk dari bocoran yang kami dapatkan ya terkait dengan optimalisasi, kita bisa lihat, kita bisa berkaca informasi itu dari hasil rapat yang sudah dilaksanakan oleh daerah Cirebon ya, daerah Cirebon. Nah, ini hasil optimalisasi PTK untuk formasi P3K di Cirebon. Nah, yang dapat kita lihat bahwa di sini teman-teman, untuk yang P1 atau lulus passing grade, penempatan berubah lagi sesuai dengan keputusan pusat. Nanti akan ada pengumuman dari SSCASN. Artinya adalah karena dalam akun SSCASN teman-teman guru P1 memang ketika pengumuman itu belum ada lokasi penempatan. Namun kemungkinan besar masih ada perubahan lagi sesuai keputusan pusat. Artinya untuk P1 yang kemarin belum bisa mendapatkan penempatan, itu masih ada peluang untuk bisa berubah pengumumannya sesuai dari hasil rapat optimalisasi tersebut. Jadi formasi-formasi yang bisa dioptimalisasi bisa diisi oleh P1 yang sudah tadi memenuhi passing grade. Kemudian yang kedua, untuk P3 yang honor lebih dari 3 tahun bisa masuk ke dalam kuota ini ya, karena Cirebon 3.600 dengan syarat mengajar lebih dari 3 tahun, mengajar 24 linier sesuai mapel dan tercatat di Dapodik linier 24 jam saat ditarik pada bulan Februari ini, sehingga di tahun 2024 semua honor P3 diharapkan tuntas diangkat P3K. Berarti ini adalah terkait dengan P3K tahun anggaran 2023. Bahwa teman-teman untuk P3 yang belum lolos tentunya itu masih memiliki peluang di tahun depan atau pelaksanaannya di tahun 2024 ya, atau mungkin nanti justru masih di tahun 2023. Yang terpenting adalah untuk teman-teman P3 ini harus beberapa hal dicatat. Mengajar 24 linier sesuai mapel, tercatat Dapodik 24 jam yang ditarik di bulan Februari. Jadi bulan ini teman-teman pastikan data di Dapodik aman.
Kemudian yang ketiga, untuk P4, P4 artinya adalah pelamar umum untuk teman-teman yang belum 3 tahun. Kalau ada formasi untuk P3 maka nggak ada pembukaan, nanti menunggu kekurangan dari yang pensiun. Jadi intinya untuk P4 ini untuk seleksi P3K tahun 2023 ya, itu belum tentu akan ada di setiap daerah ketika memang tadi formasinya cukup hanya untuk P3 saja. Nah, artinya teman-teman untuk P4 yang belum 3 tahun itu bisa mengambil P3K jika ada formasinya, itu menunggu dari guru-guru yang nantinya pensiun. Nah, untuk yang keempat, untuk P3 atau honor yang lebih dari 3 tahun mapel matematika IPS IPA diharapkan pindah ke SD, karena dari yang P1 lulus PG saja masih pada lebih, jadi nggak akan ada formasi untuk mapel tersebut. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Untuk mapel matematika, IPS, dan IPA, ini kalau kita lihat di linearitas, itu bisa masuk menjadi guru SD. Nah, disarankan di pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, itu guru-guru matematika, IPS, IPA yang masuk di dalam P3 SMP artinya guru SMP, itu untuk mendaftar di rekrutmen tahun ini, tahun 2023, itu menjadi guru SD saja. Kenapa? Karena untuk P1 yang lulus PG dari ketiga mapel ini itu masih ada yang belum mendapatkan formasi. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian satu informasi kembali, informasi yang keempat adalah untuk ini yang informasi ini yang kita bahas adalah informasi yang bisa menjadi pedoman bagi teman-teman di kabupaten lain ya. Nah, yang keempat adalah untuk P3 bahasa jangan putus asa. Di sini bahasa yang disebut adalah bahasa Inggris ya. Yang di SD itu masih menunggu perubahan teknis linearitas di SD, karena mungkin di 2024 nanti akan ada ya, artinya bahasa Inggris itu bisa disalurkan ke SD. Nah, ini beberapa hal terkait dengan hasil optimalisasi di Kabupaten Cirebon. Tentunya nanti di setiap daerah juga mengadakan rapat optimalisasi tersebut terkait dengan tadi penempatan guru yang belum mendapatkan formasi, itu bisa dioptimalisasi sebelum diumumkan. Nah, ini adalah satu pertanyaan terkait dengan penundaannya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari statement Bu Nunuk Suryani ya, ini kita dapatkan dari Dirjen GTK, bahwa sebenarnya Bu Nunuk sudah mengumumkan ini ya, ada estimasi minggu ketiga atau minggu keempat bulan Februari. Nah, berkaitan dengan tersebut, teman-teman guru yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun ini, tahun 2022 maksud kami, sebenarnya ada beberapa rangkuman informasi ya yang dapat kita pedomani. Nah, yang pertama adalah ketika tanggal 2 dan 3 Februari itu diadakan pengunduran jadwal atau maksud kami penundaan pengumuman. Nah, di tanggal 9 sampai 11 itu ternyata di sini dikatakan oleh Bapak Suharmen ya, Bapak Suharmen, bahwa BKN itu diajak oleh di sini ya, BKN Bapak Suharmen diundang oleh Kemendikbudristek untuk mengadakan pengolahan hasil seleksi P3K guru. Nah, ini di tanggal 9 sampai 11 Februari. Nah, kemudian berlanjut di tanggal 14 Februari, bahwa di tanggal 14 Februari itu muncul sebuah informasi terkait dengan adanya WhatsApp yang beredar ya. Tentunya teman-teman sudah tahu screenshot WhatsApp yang mengatakan dari Bapak Andika ya, bahwa akan diumumkan 3 sampai 4 hari lagi informasinya, 3 sampai 4 hari. Nah, ketika kita cross check dengan pernyataan Bu Nunuk Suryani terkait dengan tadi informasi resmi di Dirjen GTK, kita bisa lihat pekan ketiga atau pekan keempat. Berarti pekan ketiga atau pekan keempat di bulan Februari itu akan diumumkan dari hasil seleksi. Nah, ketika di tanggal 14, maksud kami 14 Februari, itu kemudian beredar sebuah WhatsApp 3 atau 4 hari lagi akan diumumkan, maka kita bisa estimasikan untuk jadwal pengumuman tentunya masuk di pekan keempat ini. Karena pekan ketiga itu sekarang kita sudah masuk di tanggal 17, artinya pekan ketiga
itu hampir terlewati ya. Kemungkinan besar nantinya akan di pekan keempat, karena kalau kita anggap tanggal 14 ini merupakan tanggal WhatsApp yang beredar, maka akan ada 3-4 hari, 1, 2, 3, 4. Nah, sekitar di tanggal 18 atau 19 atau 20. Nah, ini dia estimasi dari tadi pengumuman hasil seleksi P3K. 1, 2, 3, 4 ya. Antara tanggal 18, 19, atau 20. Karena hari ini tanggal 17 itu di akun SSC-ASN belum ada pengumuman dari hasil seleksi P3K. Nah, ini teman-teman dua informasi terkait dengan tadi penundaan seleksi P3K. Dua hal penting yang teman-teman honorer perlu ketahui. Yang pertama adalah terkait dari hasil optimalisasi atau hasil rapat optimalisasi yang menjadi dasar dari penundaan pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2022, dan yang kedua adalah estimasi dari tanggal ditetapkannya atau diumumkannya hasil seleksi P3K tahun 2022. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.